Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, tokoh terpilih Allah. Nabi Musa, yang dikenal sebagai salah satu nabi besar yang diutus untuk membimbing Bani Israel, memiliki banyak pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Namun suatu ketika, Nabi Musa merasa bahwa dia adalah orang yang paling berilmu di muka bumi, sehingga Allah menurunkan wahyu kepadanya untuk menyadari bahwa masih ada orang yang memiliki ilmu lebih besar darinya. Allah kemudian mengarahkan Nabi Musa untuk mencari seorang hamba yang lebih berilmu yang dikenal dengan nama Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah seorang hamba Allah yang diberkahi dengan ilmu yang sangat dalam, termasuk ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan Nabi Musa sendiri. Pertemuan dengan Nabi Khidir, Nabi Musa yang sangat ingin belajar lebih banyak, diperintahkan oleh Allah untuk mencari Nabi Khidir. Allah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa dia akan menemui Nabi Khidir di sebuah tempat yang disebut pertemuan dua laut, tempat di mana dua lautan bertemu, yang pada akhirnya menjadi tempat pertemuan mereka. Nabi Musa bersama seorang pelayan yang setia, yaitu Yusha bin Nun, berangkat untuk mencari Nabi Khidir. Di tengah perjalanan mereka, Nabi Musa dan Yusha bin Nun merasa kelelahan dan ingin beristirahat. Ketika mereka berhenti di sebuah batu besar, mereka pun tidur sejenak. Namun, ketika mereka bangun, mereka menyadari bahwa ikan yang mereka bawa untuk makan telah hidup kembali dan melompat ke laut. Itu adalah tanda bahwa mereka telah sampai di tempat yang dimaksudkan oleh Allah. Perjalanan bersama Nabi Khidir. Setelah menemui Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya kepadanya apakah ia boleh mengikuti dan belajar dari ilmu yang dimiliki Nabi Khidir. Nabi Khidir pun menjawab dengan memberikan syarat yang berat. Nabi Musa harus bersabar dan tidak boleh bertanya tentang apapun yang akan dilihatnya, hingga Nabi Khidir sendiri memberikannya penjelasan. Nabi Musa setuju, meskipun ini adalah ujian berat bagi kesabarannya. Perjalanan mereka dimulai dengan Nabi Khidir, yang melakukan beberapa hal yang membingungkan bagi Nabi Musa. Berikut adalah 3 peristiwa besar yang terjadi selama perjalanan mereka. Membocorkan perahu. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah perahu yang sedang berlayar. Nabi Khidir, tanpa berpikir panjang, kemudian membocorkan perahu tersebut. Nabi Musa terkejut dan bertanya, "Mengapa engkau membocorkan perahu yang telah membawa kita dengan baik?" Nabi Khidir menjawab, "Bukankah aku sudah katakan padamu bahwa engkau tidak akan sabar untuk mengikuti apa yang aku lakukan?" Nabi Musa meminta maaf dan mengingatkan dirinya untuk tidak bertanya lagi. Membunuh seorang anak mereka, kemudian bertemu dengan seorang anak muda yang sedang bermain. Nabi Khidir kemudian membunuh anak tersebut, yang membuat Nabi Musa sangat terkejut dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Mengapa engkau membunuh anak yang tidak berdosa?" tanya Nabi Musa. Nabi Khidir kembali mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak boleh bertanya. Nabi Musa meminta maaf lagi dan berjanji untuk lebih sabar. Membangun dinding yang ambruk, perjalanan mereka berlanjut hingga mereka tiba di sebuah kota yang penduduknya sangat tidak ramah dan menolak memberi mereka makan atau tempat tinggal. Namun, di sana, Nabi Khidir membangun kembali dinding sebuah rumah yang ambruk. Nabi Musa merasa bingung dan bertanya, "Mengapa engkau membangun dinding di kota yang tidak mau memberikan kita makanan?" Nabi Khidir akhirnya berkata, "Inilah saatnya bagi aku untuk menjelaskan semua yang engkau tidak sabar untuk pahami." Penjelasan Nabi Khidir. Setelah Nabi Musa mengingatkan dirinya akan janjinya untuk sabar, Nabi Khidir pun memberikan penjelasan tentang 3 peristiwa yang telah terjadi. Membocorkan perahu. Perahu yang dibocorkan oleh Nabi Khidir milik sekelompok orang miskin yang bekerja keras untuk mencari nafkah dengan menggunakan perahu tersebut. Di sisi lain, raja yang sangat zalim sedang menguasai perahu-perahu di wilayah itu dan merampas perahu-perahu yang bagus untuk dirinya sendiri. Dengan membocorkan perahu tersebut, Nabi Khidir telah menyelamatkan perahu itu dari perampasan raja. Membunuh anak. Anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir adalah anak seorang ibu yang saleh.
Allah mengetahui bahwa anak tersebut kelak akan membawa keburukan bagi orang tuanya dan akan membuat mereka tersesat jauh. Dengan membunuhnya, Allah menyelamatkan orang tua anak tersebut dari kesesatan dan memberikan mereka anak pengganti yang lebih baik di masa depan. Membangun dinding. Dinding yang dibangun oleh Nabi Khidr adalah milik dua anak yatim yang memiliki harta warisan yang besar yang terkubur di bawah dinding itu. Jika dinding tersebut jatuh, orang-orang akan mengambil harta tersebut. Allah memerintahkan Nabi Khidr untuk membangun kembali dinding tersebut sehingga harta itu tetap aman sampai kedua anak yatim itu dewasa dan mampu mengelola warisan mereka dengan bijaksana. Pelajaran dari perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidr. Kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidr mengajarkan banyak pelajaran penting bagi umat manusia, di antaranya keimanan dan kesabaran. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki kesabaran yang besar dalam menghadapi takdir dan kejadian yang tampaknya tidak masuk akal. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya, dan seringkali kita hanya dapat melihat sebagian kecil dari rencananya, ilmu dan kebijaksanaan. Nabi Khidr memiliki ilmu yang luar biasa, dan dalam perjalanannya diajarkan Nabi Musa bahwa ada hal-hal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak semua peristiwa di dunia ini bisa dipahami dengan logika manusia, dan kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada takdir Allah. Kepercayaan kepada takdir. Salah satu pesan penting dalam cerita ini adalah untuk mempercayai takdir dan rencana Allah, meskipun kita mungkin tidak mengerti alasan di balik suatu peristiwa. Seperti halnya Nabi Musa yang tidak dapat memahami tindakan Nabi Khidr, kita juga seringkali tidak memahami takdir Allah yang ada dalam hidup kita. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidr adalah sebuah kisah yang sangat mendalam dan penuh pelajaran hidup. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, mempercayai takdir Allah, dan bahwa pengetahuan Allah lebih luas dan lebih dalam daripada apa yang kita ketahui.